Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila Prakemerdekaan. Yang akan menyampaikan diskusi pada hari ini yaitu saya sendiri, Syifa Bayu Sukma, lalu ada Sri Nazila, dan juga Urfa Merika Andriani. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu Pancasila dalam khazanah. Pancasila ternyata sudah ada dari sejak zaman Kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan adanya 2 buku yang terkenal pada zaman tersebut, hingga bisa dikatakan Pancasila ada sejak zaman itu. 2 buku tersebut yaitu buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya 5 batu karang atau 5 prinsip moral. Pancasila ada di buku Sutasoma juga memiliki 5, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa benci, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk dan minum minuman keras. Dalam kitab Sutasoma terdapat juga ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Handharma Mangrewa. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas, atau prinsip. Sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar, 5 asas, atau 5 prinsip. Kelima dasar asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang kedua yaitu sejarah perjuangan bangsa masa kolonial. Yang pertama yaitu masa bangsa Portugis. Sebelum bangsa ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejamnya penjajahan oleh negara asing. Diawali oleh Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada tahun 1509. Yang kedua, masa bangsa Spanyol. Pada saat itu terjadi persaingan antara Portugis dan Spanyol. Namun akhirnya benteng yang dibangun oleh Spanyol di Tidore dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis sehingga Spanyol kalah. Yang ketiga, masa pemerintahan penjajahan Belanda. Masuknya Belanda ke Indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis. Cornelius de Houtman yang memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Dan yang keempat adalah masa penjajahan Jepang. Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, kemudian Jepang menggantikan penjajahan Belanda di Indonesia. Kala itu, melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 18 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Masa kedudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sri Nazila. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Syifa Bayu Sukma, yaitu tentang sejarah perjuangan kebangsaan Indonesia setelah kemerdekaan. Di sini kami tidak membahas peristiwanya secara rinci, namun kami jadikan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa yang pertama, konflik Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Yang kelima, tragedi nasional atau masa Orde Lama. Yang keenam, pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang ketujuh, pemberontakan TMS atau Publik Maluku Selatan. Dan yang terakhir, 8, Gerakan 30 September 1945.
1965 atau disebut G30 SPKI. Selanjutnya yaitu Pergerakan Nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Selanjutnya akan disampaikan oleh Urfa Merika Andriani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Sri Nazela. Penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama faktor internal atau dalam negara. 1. Adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. 2. Adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajahan dan timbul semangat bersatu membentuk negara. 3. Adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal atau luar negeri. 1. Masuknya paham liberalis dan human right. 2. Diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. 3. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajahan. Kemudian materi selanjutnya yaitu lahirnya Pancasila. Pada mulanya rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dalam pembahasan yang dilakukan pada keesokan harinya yaitu 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Saat melalui proses yang panjang, akhirnya rumusan Pancasila tersebut selesai dirumuskan untuk kemudian dicantumkan ke dalam Undang-Undang 1945. Lalu setelah itu diserahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPU PKI sehingga pada tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo dan ditetapkan sebagai hari libur nasional pada tahun 2017. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.